Cek, bisa dengar suara saya? Sebentar ya, lagi nunggu materinya loading. Dari tadi nggak kelar-kelar nih loadingnya. Oke, kalau gitu kita mulai saja teman-teman sekalian. Ini sudah berhasil saya upload materinya. Ada yang masih tidak bisa dengar suara saya? Cek, bisa dengar semuanya? Oke, kalau gitu kita mulai saja teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Arik di materi ilmu pengetahuan sosial IPS di kelas IPS ya. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, malam hari ini saya akan mengingatkan bahwa malam hari ini adalah sudah memasuki pertemuan yang ke-10, di mana jumlah total pertemuan kita itu ada 14. Berarti kalau kita sudah mencapai pertemuan ke-10, kita tinggal kurang sekitar 4 kali pertemuan, kemudian selesai. Dan telah kita ketahui bersama kemarin, kalian semuanya di minggu-minggu kemarin sudah melaksanakan program evaluasi belajar untuk semua materi. Saya rasa tidak terkecuali materi IPS, yaitu melaksanakan ujian tengah semester. Dan saya sudah menerima beberapa email yang masuk ke saya, cuman saya akan tunggu sampai hari ini ya, karena saya juga belum mengkoreksi semuanya, karena di pengumuman akademik disampaikan bahwa hari ini adalah hari terakhir pengumpulan. Jadi rencananya malam nanti saya akan data siapa saja yang sudah mengumpulkan jawaban, kemudian saya akan share ke teman-teman sekalian. Jadi nanti kalian bisa recheck jawaban-jawaban yang sudah masuk ke saya. Jadi
teman-teman sekalian nanti bisa dicek kembali ya siapa yang belum mengumpulkan, atau misalnya sudah mengumpulkan tapi tidak ada listnya, nanti saya dikasih tahu mungkin kendala sinyal atau seperti apa sehingga pesannya tidak bisa terkirim ke email saya. Jadi nanti saya akan cross check. Saya sudah mendata sebagian, cuman belum selesai semua. Nanti insya Allah akan saya pampangkan nama-nama yang sudah mengirimkan, sehingga nanti biar bisa dicek ya teman-temannya siapa yang belum mengerjakan, supaya cepat mengumpulkan, karena saya juga dikasih deadline dari pihak akademik untuk segera mengirimkan hasil pengkoreksian atau nilainya, begitu ya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang sekarang merasa sudah mengumpulkan, nanti dicek lagi, ataupun yang belum mengumpulkan nanti saya mohon untuk segera mengumpulkan ya, karena deadline-nya kalau nggak salah hari ini tanggal 31 Oktober 2016. Oke, itu tadi pengantar untuk UTS. Saya kira soalnya mudah-mudah ya. Saya kira teman-teman sekalian bisa mengerjakannya. Oh, lagi sakit Mbak Asti ya. Oke, nanti bisa saya komunikasikan dengan pihak akademik, karena yang memberikan deadline juga pihak akademik ya. Nanti Mbak Asti ya yang yang belum mengerjakan. Oke. Tinggal matematika yang mumet ya. Dikerjakan pelan-pelan ya, sehari satu. Mungkin matematika cuma soalnya 20 ya, 20 sama ya, semuanya 20. Kemarin saya juga lagi sakit dan ini baru penyembuhan. Oh, Inggris ada 40. Banyak sekali. Oke. Saya tunggu pokoknya ya. Nanti akan saya informasikan siapa-siapa yang sudah mengerjakan, sehingga bisa dicek ya. Sebenarnya malam hari ini akan saya gunakan untuk pembahasan soal, tapi ternyata ada yang belum mengerjakan, jadi ya kita tunda ke pertemuan yang akan datang saja pembahasan soalnya, biar nanti teman-teman sekalian bisa mengetahui nilainya ya tanpa saya memberitahu benar berapa, salah berapa. Baik, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, marilah kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Ya. Rekan-rekan sekalian, kita masih ada sekitar 4 bab lagi untuk diselesaikan di semester ini. Jadi ini adalah bab ke-5, dimana kita ada 8 bab, sehingga kalau bab ini selesai kita masih ada 3 bab lagi ya. Mudah-mudahan tadi dengan dibukanya dengan berdoa, pertemuan pada malam hari ini atau pembelajaran pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman sekalian bisa menyerap ilmu pengetahuan dengan mudah. Dan saya mohon maaf ini agak sedikit susah ngomongnya karena saya dapat kena sariawan di lidah, jadi agak sedikit cidal gitu ya, nggak jelas. Jadi saya akan berusaha menjelaskan dengan pelan-pelan karena agak sedikit sakit juga kalau telat ngomong. Baik, dicek dulu teman-teman sekalian kelengkapan untuk belajar pada malam hari ini. Bisa buku tulis, bisa buku modul yang memiliki device lebih dari satu, atau handphone lebih dari satu, tablet mungkin, atau punya laptop, dan ini bisa sambil dibuka materi yang sudah saya berikan kemarin, sehingga bisa disimak bareng-bareng, karena saya belum sempat untuk merubah ke PowerPoint ya, jadi masih dalam bentuk PDF ini. Jadi mungkin dari beberapa dari kalian belum bisa melihat papan tulis kalau yang pakai handphone, jadi tidak apa-apa, nanti bisa mendengarkan apa yang saya jelaskan.
Malam hari ini kita akan belajar tentang penggunaan lahan dan kegiatan ekonomi. Jadi harapannya setelah mempelajari bab ini, teman-teman sekalian nanti bisa paham tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk, baik itu bagaimana penggunaan lahannya, serta pola-pola pemukiman berdasarkan kondisi permukaan bumi atau kondisi fisik dalam hal ini di bumi Indonesia. Kalau kita membicarakan tentang lahan, ya, penggunaan lahan, nanti kita akan membedakan tentang penggunaan lahan di perkotaan dan pedesaan. Tentu saja itu akan berbeda hasilnya. Karena di perkotaan nanti kita akan menyinggung tentang penggunaan lahan non pertanian, baik itu bisnis pemukiman, kemudian ekonominya itu bisa sektor industri, perdagangan, dan jasa. Sedangkan di pedesaan lebih banyak lahannya digunakan untuk pemukiman, kemudian pertanian dan perkebunan, serta non pertanian seperti digunakan untuk pertambangan. Nah, pemukiman atau lahan-lahan yang di daerah pedesaan yang digunakan untuk pemukiman itu ada beberapa macam pembagian, bisa memusat, bisa tersebar dan memanjang bentuknya ya. Kemudian di sektor perkebunan akan ditanami beberapa tanaman-tanaman. Kemudian selain itu biasanya penggunaan lahan di pedesaan itu banyak digunakan juga untuk sektor perikanan, peternakan, dan kehutanan. Jadi jika dibandingkan ya, penggunaan lahan, pemanfaatan lahan di perkotaan dan di pedesaan itu lebih banyak di pedesaan ya. Kalau tadi di perkotaan hanya bisa digunakan untuk sektor non pertanian, tapi di pedesaan bisa non pertanian, pertanian, kemudian perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan, begitu, dan pemukiman. Mari kita bahas satu persatu. Seperti kita ketahui teman-teman sekalian bahwa Indonesia merupakan negara agraris ya, negara yang kaya akan sumber daya laut, kemudian dikelilingi laut, banyak sekali pulau-pulaunya, bahkan ratusan ribuan gitu ya. Karena sebagian penduduk Indonesia ya itu hidup di aktivitas pertanian, sehingga nama agraris itu selalu menempel untuk negara Indonesia. Selain aktivitas pertanian, sebagian penduduk hidup di sektor industri, kemudian perdagangan dan jasa. Oleh karenanya ada sektor pertanian dan non pertanian bagiannya. Sebagian besar masyarakat pedesaan itu bergerak dalam sektor pertanian. Ini yang membedakan dengan sektor perkotaan tadi ya. Jadi kalau sektor perkotaan itu non pertanian, tapi kalau di lahan-lahan pedesaan itu lebih banyak lahannya dipakai untuk sektor pertanian. Hal tersebut itu sangat berpengaruh terhadap penggunaan lahan dan pola pemukimannya juga. Jadi dalam bab ini nanti kita akan bahas semuanya. Yang pertama kita akan bahas adalah kegiatan ekonomi penduduk. Di sini ada pertanyaan, apakah teman-teman sekalian pernah melakukan perjalanan dari daerah pantai sampai daerah gunung? Jika pernah melakukannya, coba ingat kembali bentuk-bentuk muka bumi yang dilihat. Pasti akan melihat daratan, kemudian melihat daratan tinggi, dataran rendah, kemudian pegunungan. Jadi antara satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda-beda. Mungkin kalau kalian sampai di daerah pantai, kalian akan melihat dataran rendah ya. Jika kalian naik ke gunung ya, nanti akan kalian bedakan bentuk permukaan buminya itu daerah daratan tinggi. Kondisi alam yang beraneka ragam tersebut di permukaan bumi itu akan mempengaruhi aktivitas penduduk di daerah tersebut. Jadi perbedaan tersebut ya, tadi dataran rendah, dataran tinggi, dataran sedang gitu ya, pegunungan, daerah pantai, itu tidak akan pernah sama aktivitas penduduknya gitu ya. Mungkin di daerah
dataran rendah ya bisa digunakan untuk pertanian. Kalau di daerah pantai mau nanam padi di daerah pantai kan nggak bisa, jadi kan berbeda-beda. Aktivitas penduduk pada daerah yang berbeda-beda terlihat jelas juga pada mata pencaharian mereka. Jadi tempat yang berbeda, kemudian aktivitas yang berbeda, tentu saja mata pencahariannya juga akan berbeda. Mata pencaharian orang-orang yang tinggal di gunung dengan orang-orang di darat tentu saja akan berbeda, karena sebagai contoh saja, sektor pertanian ya, di daerah gunung mungkin tidak bisa ditanami oleh padi, jadi tidak bisa disebut petani. Di daratan orang-orang banyak yang bermata pencaharian sebagai petani. Jadi kalau di gunung biasanya bisa digunakan untuk perkebunan atau tempat-tempat wisata, jadi orang-orang akan mendapatkan mata pencaharian yang berbeda. Ada sebagian penduduk yang kehidupannya tergantung pada alam. Ya, penduduk yang masih tergantung langsung pada alam biasanya memiliki corak kehidupan yang tradisional. Mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan mengambil langsung dari alam dengan peralatan yang seadanya. Kemudian pada umumnya penduduk dengan kehidupan tradisional ini memiliki jenis mata pencaharian sebagai yaitu di bidang pertanian. Di samping corak kehidupan tradisional, ada juga penduduk yang memiliki corak kehidupan modern. Jadi dilihat dari keadaan alamnya atau lahan di muka bumi ini ya. Jadi orang-orang itu hidup memiliki dua corak kehidupan. Corak tradisional di mana orang-orang masih bergantung sepenuhnya dengan alam. Jadi apa-apa ya kalau alam nggak ngasih ya nggak makan kayak gitu ya. Kalau misalnya nanam tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan mati nggak makan jadinya. Jadi selalu memanfaatkan sesuatu itu dari alam. Dan kalau penduduk dengan kehidupan modern itu biasanya tidak tergantung pada alam. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi sesuatu hal yang disediakan oleh alam. Mereka menyadari bahwa alam ini lama-lama akan terbatas produksinya. Oleh karena itu, penduduk dengan corak kehidupan modern ini memiliki mata pencaharian yang beragam. Ya, seperti zaman sekarang ya, manusia itu tidak lagi tergantung dengan alam. Maksudnya tidak tergantung sekali ya. Tergantung masih tergantung, cuman tidak tergantung sekali. Namun demikian masih ada sebagian penduduk yang kehidupannya masih tergantung dengan alam, jadi tidak semuanya. Coba kira-kira siapa yang dalam hidupnya masih tergantung dalam alam? Nah, coba perhatikan penduduk-penduduk yang tinggal di daerah pantai. Kebanyakan dari mereka itu kan bekerja sebagai nelayan. Mereka mengambil sumber-sumber penghidupannya itu dari laut, misalnya ikan ya. Kemudian mata pencaharian penduduk di daerah pantai tersebut itu biasanya selain nelayan bisa digunakan sebagai sektor pariwisata ya. Kemudian buruh, pedagang, kemudian petani juga. Dan itu masih sama juga dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi dan pegunungan. Sebagian besar penduduk yang tinggal di lereng-lereng gunung dan dataran tinggi itu memanfaatkan lahan daerah dataran tinggi tersebut sebagai daerah pertanian juga. Cuman ada jenis-jenis tanaman utama yang bisa dikelola di dataran tinggi seperti sayur-sayuran. Namun ada juga sebagian penduduk yang memiliki pencaharian sebagai PNS juga tentu saja dan pedagang. Cuman umumnya kalau orang-orang di dataran tinggi itu lebih banyak sebagai petani yang menanam mungkin sayur-sayuran bukan padi ya. Iya benar sekali Mbak Siti Susanti. Jadi seperti dahulu ya orang-orang masih memanfaatkan atau sangat tergantung lagi dengan alam. Yaitu sawah tak ada hujan. Jadi kalau misalnya tidak ada hujan, harusnya menanam padi, sawahnya kering ya tidak bisa ditanami, jadi ya tidak menanam. Kalau zaman sekarang sudah ada irigasi ya, jadi orang-orang lebih mudah
menanam. Jadi tidak ada musim paceklik atau musim tidak bisa nanam padi gitu. Setiap waktu sekali udah habis panen udah langsung bisa digarap lagi sawahnya karena ada irigasi. Kemudian bagaimanakah dengan penduduk yang tinggal di dataran rendah? Penduduk di dataran rendah itu cenderung memiliki mata pencaharian yang beragam. Jadi kalau dibandingkan dengan mata pencaharian orang-orang yang ada di gunung, di pantai gitu ya. Penduduk yang tinggal di dataran rendah itu memiliki mata pencaharian yang beragam. Kenapa kok bisa beragam, Pak? Karena kondisi alam di daerah dataran rendah ini sangat cocok digunakan untuk berbagai macam keperluan. Sebagai contoh, pemukiman juga oke, sarana transportasi juga ayo, perdagangan juga bisa, perindustrian dan lain sebagainya juga bisa berkembang. Kota-kota besar ya di Indonesia itu sebagian besar berada di daerah dataran rendah seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan kota-kota besar lainnya. Itu biasanya sebagian besar ada di dataran rendah. Seperti juga di daerah perkotaan, biasanya berupa dataran rendah. Kita akan kesulitan mencari penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan di daerah-daerah kota. Umumnya mereka bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri, kemudian pegawai swasta, buruh, kemudian entrepreneur gitu ya, pengusaha dan sebagainya. Itu di daerah-daerah kota banyak pegawai-pegawainya itu ya. Nah, bagaimana penggunaan lahan? Nah, mungkin dari kalian hampir semuanya sudah pernah melakukan perjalanan darat yang cukup jauh ya. Misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur naik bis, atau dari Sumatera ke Jawa biasanya ditempuh dengan 2 hari 1 malam gitu ya. Itu sudah terkategori sebagai perjalanan yang cukup jauh. Nah, saat kamu melakukan perjalanan darat yang cukup jauh, bisa menggunakan kereta api, bisa menggunakan bis, atau nyetir sendiri, atau menggunakan motor, pasti kalian akan melihat sekeliling ya, kenampakan-kenampakan alam di sekitarnya. Ya, mungkin kalian bisa melihat persawahan yang luas, kebun-kebun di mana-mana, mungkin bisa melihat hutan, juga perumahan atau permukiman-permukiman atau daerah-daerah industri seperti pabrik-pabrik, dan juga kawasan-kawasan perdagangan, ada mall, pasar, dan sebagainya. Jadi kenampakan-kenampakan tersebut itu sebenarnya hasil dari kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan. Di sini ada pembagiannya, jadi menurut jenisnya penggunaan lahan di Indonesia ini dapat dibedakan menjadi pertanian dan non-pertanian. Coba kita bedakan, yang pertama adalah pertanian. Tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa Indonesia, negara kita itu merupakan negara agraris, yaitu negara yang mata pencaharian penduduknya itu lebih ke pertanian. Bentuk penggunaan lahan pertanian yang ada di Indonesia ini dapat dibedakan menjadi bermacam-macam. Yang pertama adalah pertanian rakyat. Yang disebut dengan pertanian rakyat itu merupakan lahan yang digunakan untuk kegiatan cocok tanam, seperti menghasilkan produk-produk pangan ya, seperti padi, jagung, palawija, dan sayur-sayuran. Pertanian rakyat ini umumnya dikelola oleh petani dengan modal mandiri atau modal kelompok. Ya, biasanya tenaga kerjanya diambil dari keluarga sendiri, menggunakan cara-cara yang masih tradisional, alat-alatnya juga masih sederhana. Biasanya pertanian rakyat ini dikelola ya dengan modal yang relatif kecil
dan biasanya hasil yang dihasilkan dari pertanian rakyat ini biasanya digunakan sendiri. Jadi ya punya lahan sendiri, tidak terlalu luas, kemudian ditanami sayur-sayuran sendiri, yang nanami juga sendiri dan digunakan sendiri, itu namanya pertanian rakyat. Kemudian yang kedua adalah perkebunan. Nah, gambar di atas ini merupakan contoh lahan yang digunakan untuk perkebunan. Perkebunan itu merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan secara terus-menerus untuk menghasilkan produk tanaman yang bisa dijual, ya. Dan perkebunan ini juga dibedakan menjadi dua, perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Sama seperti pertanian rakyat, perkebunan rakyat ini dikelola oleh rakyat, penduduk ya, secara individu ataupun kelompok, dalam wilayah yang relatif sempit. Biasanya maksimal ukuran lahannya adalah 10 hektar. Dan tata pengelolaannya pun masih sangat sederhana atau tradisional. Contohnya perkebunan rakyat, yaitu perkebunan kopi, cengkeh, kakao, tebu, tembakau atau kelapa sawit. Itu masih sangat tradisional. Bagaimana dengan perkebunan besar? Kebalikannya, kalau perkebunan rakyat tadi maksimal 10 hektar, kalau luasnya ya, kalau perkebunan besar ini luas wilayahnya relatif luas, lebih dari 10 hektar. Dan biasanya dikelola oleh pemerintah atau swasta dan dibantu dengan menggunakan teknologi tinggi seperti karet, perkebunan kopi, perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh pemerintah, teh, cengkeh, dan kina yang dikelola oleh pabrik-pabrik tertentu. Gitu. Selanjutnya ada peternakan. Sudah dipahami semua ya bahwa peternakan, yang namanya peternakan ya merupakan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam memelihara dan membudidayakan hewan ternak yang bisa nantinya diambil manfaatnya, seperti diambil dagingnya, kemudian diambil telurnya atau susu ya dari hasil-hasil hewan tersebut. Kemudian peternakan itu juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, peternakan hewan besar. Yang dimaksud dengan peternakan hewan besar di sini adalah kategori jenis hewannya ya, yang besar seperti sapi, kerbau, dan kuda itu termasuk dalam kategori peternakan hewan besar. Kemudian ada peternakan hewan kecil. Yang termasuk dalam peternakan hewan kecil adalah seperti kambing, domba, biri-biri, kelinci, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah peternakan unggas. Yang namanya unggas ya seperti burung-burungan ya, ayam, burung, angsa, itik, dan sebagainya. Bagaimana dengan sektor perikanan? Ini ada pertanyaan lagi. Jadi teman-teman sekalian kan sering pergi ke pantai ya, entah pantai yang ada di Taiwan atau pantai yang ada di Indonesia ya, atau mungkin dari teman-teman sekalian ada yang bekerja di daerah pesisir pantai ya. Bila teman-teman sekalian pergi ke pantai kemudian melihat kolam-kolam di sekitar ya, dan ada yang namanya sebuah wilayah yang kelihatan seperti kolam-kolam kecil tapi banyak gitu di tepi pantai ya, itu namanya tambak. Biasanya tambak-tambak tersebut atau kolam-kolam tersebut yang ada di tepi pantai digunakan untuk kegiatan perikanan ya, budidaya ikan. Kolam-kolam ikan itu tidak hanya di daerah pantai, tapi banyak juga dijumpai di tempat-tempat lain. Jadi perikanan itu biasanya memang sebagian besar dilakukan di daerah-daerah tepi pantai, tetapi zaman-zaman sekarang
orang-orang sudah membuka lahan-lahan pertanian di samping-samping rumahnya dan lain sebagainya. Itu budidaya perikanan. Tapi yang paling banyak, yang paling besar adalah budidaya ikan melalui tambak-tambak ya, atau kolam-kolam di daerah pesisir pantai. Kemudian kategori pertanian yang lainnya adalah kehutanan. Kehutanan ini adalah usaha penggunaan lahan yang digunakan untuk menanam tanaman-tanaman tertentu. Dan untuk membedakan budidaya hutan ini atau kehutanan, jadi hutan ini dibedakan menjadi beberapa macam. Hutan produksi dan hutan alam. Kalau hutan produksi ini memang sengaja dibuat untuk diambil kayunya atau daunnya atau rantingnya dan sebagainya untuk diproduksi. Sedangkan kalau hutan alam itu fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan tanah dan air. Jadi ada dua macam untuk bisa dibedakan. Jadi kalau hutan alam itu tidak boleh ditebang. Hutan alam digunakan untuk memang menjaga keseimbangan air dan tanah, sehingga biar keadaan buminya seimbang ya, tidak terjadi banjir, tanah longsor, kemudian tempat tinggal hewan-hewan yang dilestarikan dan sebagainya. Tapi berbeda dengan hutan produksi. Kalau hutan produksi itu sengaja ditanami atau memang sengaja dibudidayakan oleh kelompok-kelompok tertentu, bisa perusahaan atau bisa perorangan, untuk diambil manfaatnya, misalnya kayunya tadi, karetnya dan sebagainya ya, daun. Nah, kalau tadi kita sudah membahas sektor pertanian, penggunaan lahan di sektor pertanian, bagaimana di sektor non pertanian? Penggunaan lahan non pertanian merupakan penggunaan lahan selain untuk kegiatan pertanian. Jadi penggunaan lahan tersebut itu bisa penggunaan lahan yang digunakan untuk pemukiman, bisa digunakan untuk perdagangan, bisa digunakan untuk industri, pertambangan, dan lain sebagainya. Seperti yang pertama ini pemukiman. Jadi pemukiman itu suatu lahan yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk tempat tinggal dan membangun rumah-rumah serta sarana lainnya. Jadi tidak hanya rumah-rumah yang dibangun oleh penduduk. Zaman sekarang itu sudah banyak orang-orang berbisnis di sektor pemukiman tersebut. Jadi ada yang membangun residen-residen atau tempat-tempat tinggal yang disewakan atau diperjualbelikan, kemudian membuat apartemen, kos-kosan, kemudian apalagi rumah susun dan yang sebagainya. Itu merupakan juga pemanfaatan lahan yang digunakan untuk pemukiman. Jadi bisa ditinggali, yang digunakan manusia untuk hidup ya, melindungi diri dari sinar matahari untuk hidup sehari-hari, untuk tinggal. Kemudian penggunaan lahan non pertanian yang lainnya adalah perdagangan. Jadi kegiatan perdagangan ini merupakan kegiatan jual beli baik barang ataupun jasa. Biasanya penggunaan lahan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan ini diwujudkan dengan membangun atau mendirikan fasilitas-fasilitas seperti pasar ya, baik itu pasar secara tradisional maupun yang sudah modern seperti mall, supermarket, toko, ruko-ruko dan sebagainya. Itu merupakan pemanfaatan lahan yang digunakan dalam sektor perdagangan. Bagaimana dengan sektor industri? Kalau di sektor industri itu merupakan sektor-sektor yang mengubah bahan mentah menjadi barang yang hampir jadi atau bahkan sudah jadi ya. Jadi tentu saja kegiatan produksi ini membutuhkan lahan-lahan sebagai tempat pembuatan barang tersebut atau pengolahan barang-barang tersebut. Nah, kadang-kadang bangunan tempat-tempat industri tersebut sering disebut dengan kawasan industri. Seperti apa? Seperti pabrik-pabrik bermacam-macam ya, PT-PT, jadi pembuatan pabrik macam-macam, bisa pabrik sabun, bisa pabrik makanan, pabrik obat,
dan lain sebagainya ya. Itu namanya sektor-sektor industri. Di Indonesia itu kawasan-kawasan industri itu berada di daerah Jakarta ya, daerah-daerah Tangerang, Bekasi, Cikampek, itu banyak sekali pabrik-pabrik. Kalau di Taiwan, Taichung itu juga banyak sekali pabrik-pabrik ya. Saya sempat ke sana waktu kuliah dulu, main Kaohsiung, Taichung, itu banyak sekali daerah-daerah industri seperti pabrik-pabrik begitu ya. Jadi banyak-banyak dari teman-teman kita dari Indonesia yang bekerja di sana waktu itu ketemu banyak. Tapi kalau di Taipei lebih ke pemukiman, saya rasa pemukiman, kemudian perdagangan ya, karena banyak sekali mall-mall, supermarket gitu dan sebagainya. Pemanfaatan lainnya di luar sektor pertanian yaitu pertambangan. Jadi pertambangan ini sendiri memiliki arti bahwa usaha manusia dalam menemukan, menggali dan mengolah barang-barang tambang ya. Jadi biasanya barang-barang tambang itu terpendam di dalam tanah ya, ribuan tahun yang lalu itu ya, baru bisa dimanfaatkan seperti batu bara, kemudian minyak bumi, apalagi emas, kemudian nikel dan sebagainya ya. Itu merupakan bahan-bahan barang-barang tambang. Biasanya lahan yang digunakan untuk pertambangan itu terdapat di daerah-daerah pedesaan atau pedalaman. Ya, kadang-kadang pertambangan ini memerlukan lahan yang sangat luas. Karena apa? Karena tidak ada yang pernah tahu di dalam tanah yang mana yang ada minyak bumi, kemudian batu bara ataupun emas, perak dan sebagainya ya. Gitu. Sehingga kadang-kadang tidak bisa dipastikan bahwa sebuah kawasan itu barang tambangnya banyak gitu ya. Jadi harus ada penelitian-penelitian yang bisa menemukan barang-barang tambang yang banyak itu di mana, sehingga dengan mengetahui lahan-lahan yang terkandung di dalamnya itu ada banyak sekali barang-barang tambang, misalnya dari minyak bumi, batu bara, emas, perak dan sebagainya ya, bisa digunakan untuk sektor pertambangan atau pemanfaatan lahan non pertanian di sektor pertambangan gitu. Bagaimana untuk sosial dan jasa? Jadi yang dimaksud dengan sosial dan jasanya adalah penggunaan lahan untuk aktivitas sosial dan jasa seperti perkantoran, rumah sakit ya, taman-taman, kemudian lapangan-lapangan bola, sekolahan, pemakaman dan jalan. Itu merupakan lahan-lahan yang digunakan dalam sektor sosial dan jasa. Kenapa rumah sakit bisa dimasukkan dalam sektor sosial dan jasa? Karena memang rumah sakit ini menjual jasa ya. Orang-orang sakit datang kemudian disembuhkan, itu kan jasa yang dijual ya. Biasanya pembangunan fasilitas-fasilitas di sektor sosial dan jasa ini dilakukan oleh pemerintah. Kebanyakan dilakukan oleh pemerintah, seperti jalan itu kan milik pemerintah, kemudian banyak rumah sakit yang juga milik pemerintah, ataupun juga bisa dimiliki oleh pihak swasta. Penggunaan lahan untuk aktivitas sosial atau jasa bisa tadi yang setelah saya sebutkan di atas, yaitu perkantoran, rumah sakit, taman, lapangan bola, sekolah, kuburan dan sebagainya. Berdasarkan lokasinya, penggunaan lahan itu dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Ada penggunaan lahan di daerah pedesaan dan di perkotaan. Kalau di pedesaan sebagian besar ya, penggunaan lahan itu digunakan untuk pencaharian di sektor pertanian. Jadi tidak heran banyak sekali lahan-lahan di pedesaan-pedesaan itu digunakan untuk sektor pertanian, seperti budidaya padi, budidaya tumbuh-tumbuhan lainnya gitu ya, perkebunan dan sebagainya.
Tetapi di samping mayoritas digunakan sebagai sektor pertanian, banyak sekali juga kita temukan di pedesaan itu ada pemanfaatan lahannya digunakan sebagai pemukiman, peternakan, kehutanan, dan sosial juga. Kenapa bedanya dengan penggunaan lahan di perkotaan? Kalau di perkotaan, biasanya lahan-lahan digunakan sebagai pusat pemerintahan, ya, seperti istana negara, ya, kantor presiden, ibu kota negara itu terletak di kota. Kemudian di kota juga sebagai pusat kegiatan kebudayaan, seperti pertunjukan musik, konser-konser, pameran-pameran itu biasanya dilakukan atau digelar di kota-kota. Juga sebagai pusat pendidikan, seperti sekolah-sekolah, universitas, ya, seperti UNY yang ada di kota Yogyakarta, ITB di Bandung, SMA itu semuanya ada di kota. Dan juga sebagai pusat kesehatan, seperti berdirinya rumah sakit, ya, itu juga biasanya ada di kota. Kemudian sebagai pusat pemukiman penduduk, ya, digunakan untuk jalan, kemudian transportasi yang lengkap, semuanya ada di kota. Selain itu juga digunakan sebagai pusat perdagangan dan industri. Ya, mall atau supermarket itu banyak sekali berdiri di kota-kota, ya. Dan industri biasanya tetap berada di kota, tapi kategorinya biasanya ada di pinggiran-pinggiran kota. Bagaimana kita melihat pola pemukiman? Jadi kalau ada pertanyaan di manakah kamu tinggal, ya, nanti kalian akan bisa mengkategorikan kira-kira di mana kalian tinggal. Jadi berdasarkan teori-teori di bawah ini nanti kalian akan bisa mendeskripsikan kira-kira kalian tinggal di mana. Kalian bisa nggak memperhatikan pola pemukiman, bagaimana pola pemukimannya, kemudian apakah memanjang, apakah terpusat, apakah menyebar. Nah, ini definisinya, sehingga nanti kalian akan bisa mendeskripsikan kira-kira tempat tinggal yang kalian tinggali itu termasuk dalam definisi pola pemukiman yang seperti apa. Yang pertama adalah pola pemukiman memanjang atau linier. Mungkin di tempat kalian tinggal itu ada sungai-sungai yang mengalir, ya. Mungkin sebagian besar dari kalian juga sempat memperhatikan sungai-sungai tersebut. Biasanya di kanan atau kiri sungai tersebut itu padat penduduknya, ya. Banyak bangunan-bangunan, ya enggak? Ya. Atau kalau kalian pergi ke pantai, ya, kemungkinan kalian akan menemui pemukiman sepanjang garis pantai. Demikian juga dengan di kanan kiri jalan. Ya, di sepanjang jalan itu, di pinggir-pinggir jalan ada banyak sekali pemukiman. Nah, pola pemukiman yang berderet atau memanjang seperti yang berada di pinggiran sungai, kemudian di garis pantai, sepanjang jalan, itu namanya pemukiman memanjang atau linier. Nah, apa sebabnya? Apa alasannya mereka tinggal di sungai atau tinggal di pantai, di sepanjang jalan? Ya, hal ini karena mereka mudah, ya, dalam mendapatkan sesuatu, seperti mendapatkan air, seperti air tanah, air sumur. Itu biasanya di tepi-tepi sungai itu airnya dangkal, ya, tidak perlu membuat sumur yang sangat dalam untuk mendapatkan air tanah. Nah, mengapa mereka tinggal di jalan, di pinggir-pinggir jalan atau kanan kiri jalan? Ya, karena sangat mudah dijangkau oleh siapapun. Misalnya kalau temannya datang ataupun berpergian kemana, kalau di pinggir jalan aksesnya akan semakin mudah. Mungkin banyak transportasi umum sehingga
tidak terlalu lama membuang waktu untuk perjalanan masuk ke dalam gitu ya. Jadi kalau di pinggir jalan itu lebih mudah untuk menemukan. Tanah di tepi-tepi jalan itu biasanya mahal juga ya, karena sangat ekonomis, bukan ekonomis ya, sangat menguntungkan dari segi ekonomi ya. Biasanya digunakan untuk jualan perdagangan. Jadi kalau di pinggir-pinggir jalan banyak yang lewat, kemudian banyak yang beli, jadi menguntungkan dalam segi ekonomi. Kemudian, mengapa mereka banyak tinggal di tepi-tepi pantai? Jadi penduduk-penduduk di daerah tepi pantai ini sebagian bermata pencaharian sebagai nelayan. Jadi dengan tinggal di tepi pantai, mereka akan semakin mudah dalam mencari ikan. Coba kalau profesinya sebagai nelayan, tinggalnya di tengah-tengah kota itu ya. Jadi setiap hari harus melaju dari kota ke pantai, itu kan relatif jauh. Ya itu kan tidak worth it gitu ya, tidak menguntungkan dalam segi waktu dan tenaga gitu ya, boros. Itu tadi pola pemukiman memanjang atau linier. Kalau pola pemukiman memusat itu adalah pola pemukiman yang mengelompok, biasanya membentuk unit-unit kecil dan menyebar. Pola pemukiman memusat ini umumnya terdapat di daerah-daerah pegunungan atau dataran-dataran tinggi. Di daerah pegunungan, pemukiman memusat biasanya mengitari mata air. Ya, di mana ada mata air, di situ orang-orang banyak yang tinggal. Sedangkan di daerah pertambangan, di pedalaman, pemukiman memusat mendekati lokasi pertambangan. Biasanya untuk sesuai dengan pekerjaan mereka sebagai penambang, jadi biar dekat. Ini yang terakhir yaitu pola pemukiman menyebar. Pola pemukiman menyebar itu merupakan pola pemukiman di mana antara rumah satu dengan rumah yang lainnya itu saling berjauhan. Antara kelompok satu dengan kelompok lainnya juga saling terpisah. Jadi biasanya pola pemukiman seperti ini dijumpai di daerah pertanian-pertanian di negara-negara barat. Jadi negara-negara barat itu biasanya mendirikan rumah-rumah, kalau mereka profesinya sebagai petani, itu mendirikan rumahnya tidak dempet-dempet tetapi jauh-jauh. Ini yang disebut dengan pola pemukiman menyebar. Nah, kira-kira dari 3 pola pemukiman tadi, pola memanjang atau pola linier atau pola berkelompok, kemudian ada pola yang menyebar, kira-kira teman-teman kalian itu pemukimannya berada di pola pemukiman yang mana? Tentu saja teman-teman sekalian sudah bisa mengklasifikasikan ya. Nah, ini rangkuman terakhir ya. Kegiatan ekonomi penduduk itu sangat dipengaruhi oleh kenampakan alam daerah yang bersangkutan. Jadi apakah daerah dataran tinggi, dataran rendah, dataran sedang, itu akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas hidup sekelompok individu atau penduduk setempat. Di daerah pantai seperti sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Di dataran tinggi sebagian besar penduduknya sebagai petani, sedangkan di dataran rendah itu lebih bervariasi, lebih banyak mata pencaharian. Jadi tidak hanya terbatas satu jenis atau dua jenis, tetapi sangat bervariasi. Sedangkan menurut jenisnya, penggunaan lahan itu dapat dibedakan menjadi penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian. Tadi sudah kita jelaskan. Dan sedangkan menurut lokasinya, penggunaan lahan itu bisa dibedakan menurut penggunaan lahan di desa ataupun di kota. Dan pola pemukiman penduduk pun juga dibedakan menjadi 3, yaitu pola pemukiman memanjang, memusat, dan menyebar. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Saya kira materi untuk pada malam hari ini tidak terlalu banyak dan sangat ringan ya, sehingga mudah dipahami.
Nanti bagi teman-teman yang tidak bisa melihat slide gitu ya, bisa membaca kembali di buku modulnya ataupun bisa menyaksikan video rekaman yang nanti akan segera saya uploadkan dan akan segera saya bagikan ke teman-teman sekalian. Iya, cepat sekali ya, karena ini juga waktunya tinggal 7 menit, 10 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak sebanyak agresi militer, kemudian sejarah-sejarah kemarin ya. Biasanya kalau materi-materi IPS, ekonomi itu lebih mudah dipahami daripada sejarah-sejarah ya, karena kita harus mengingat-ingat tahun, bulan, dan tokoh-tokoh, sebuah peristiwa gitu ya. Tapi kalau ekonomi biasanya lebih ke hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang sangat ringan sehingga mudah dipahami. Is there any questions before I close this meeting? Sebelum saya tutup, ada pertanyaan mungkin? Kalau dilihat dari polanya tadi, pola pemukiman memanjang, memusat atau menyebar, kira-kira pola pemukiman kalian itu termasuk dalam pola pemukiman yang mana? Apakah memanjang ya, mengikuti alur jalan, alur sungai atau alur pantai, ataukah menyatu ya, jadi tumpuk undung begitu ya, waton di mana-mana tidak mengikuti aliran sungai atau ini, tetapi menyatu berkelompok gitu, atau kan menyebar, jadi antara jarak rumah satu dengan rumah yang lainnya berjauhan. Kira-kira yang mana tempat kalian tinggal? Tolong dideskripsikan sebelum saya tutup. Iya, memang kebanyakan memanjang ya, mengikuti jalan atau di sepanjang sungai begitu. Oke, baik teman-teman sekalian, kalau tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, saya kira malam hari ini cukup sekian saja pertemuan kita atau belajar kita. Nggak apa-apa, masih 5 menit ya. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, mudah-mudahan yang lagi sakit cepat sembuh, kemudian yang sehat lebih disehatkan lagi, dan teman-teman kalian apapun kegiatannya, apapun urusannya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam melaksanakannya ya. Tetap semangat dalam belajar, jaga kondisi baik-baik, makan yang teratur, istirahat teratur, bekerja yang giat ya. Apapun yang dilakukan, mudah-mudahan akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan sampai ketemu di lain kesempatan ya. Minggu depan saya akan informasikan kelasnya lagi ya. Selamat beristirahat.